Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 6. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Kedua, kebijakan dalam produk politik. Ketiga, kebijakan ekonomi fiskal dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Dan yang keempat, hubungan fiskal antar lembaga pemerintah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama mengenai instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama mengenai definisi kebijakan fiskal, yaitu di mana kebijakan fiskal ini merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Kewenangan utama dalam menjalankan kebijakan fiskal berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan angka pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan Islam di mana kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, dan yang kedua mengenai instrumen kebijakan fiskal, di mana instrumen kebijakan fiskal ini merupakan sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Kemudian di mana pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik turunnya daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua mengenai pengeluaran belanja, di mana pengeluaran belanja ini merupakan instrumen yang dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan atau situasi keuangan negara. Kemudian yang ketiga mengenai obligasi publik, di mana obligasi ini cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil utang tersebut beserta dengan bunga pinjamannya. Kemudian yang ketiga mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama mengenai pembiayaan fungsional, di mana jenis ini merupakan pengeluaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Dan yang kedua mengenai pengelolaan anggaran, di mana pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional, dikarenakan pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman yang dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Kemudian yang ketiga mengenai stabilisasi anggaran otomatis. Nah, di mana kebijakan fiskal ini mempunyai efek stabilisasi ekonomi terhadap permintaan atau demand melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah yang merupakan insentif bagi perusahaan pendapatan dan pembayaran pajak yang berbeda dengan pendapatan. Nah, materi yang kedua mengenai kebijakan fiskal dalam produk politik. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter sebagai produk politik, seperti akibat krisis ekonomi tahun 1998, akibat krisis ekonomi tahun 2008, krisis ekonomi di Asia, dan pembelian BLT. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal, diantaranya Presiden, Menteri, DPR, BI, dan BPK. Kemudian yang ketiga mengenai kedudukan serta mekanisme pertanggungjawaban lembaga. Yang pertama, kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, di mana Presiden di sini selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum yang kewenangannya bersifat khusus.
Kemudian yang kedua mengenai mekanisme pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintah, di mana presiden di sini selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang sebagaimana dimaksud, yang pertama mengenai dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran, penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Kemudian materi yang ketiga mengenai kebijakan ekonomi fiskal dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Perlu kita ketahui bahwa apa sih itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter di sini merupakan kebijakan yang salah satu cara yang dilakukan guna mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama nilai rupiah yang stabil sesuai dengan tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal di sini yaitu merupakan upaya atau tindakan pemerintah pemerintah sebagai pengambilan kebijakan yang mengubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Pajak dan pengeluaran pemerintah di sini merupakan variabel utama dalam kebijakan fiskal. Selanjutnya yang ketiga, hubungan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, di mana hubungan keduanya ini terlihat dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin yang menggelar rapat koordinasi untuk membahas keadaan ekonomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dalam penyusunan bersama asumsi makro di anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibahas bersama di DPR. Kemudian mengenai contoh hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana di bidang fiskal itu sendiri, contohnya pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Di bidang moneter, contohnya kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi serta memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha, dan diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR. Kemudian materi yang keempat, hubungan fiskal antar lembaga pemerintah yang mengenai ruang lingkup kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kemudian yang ketiga mengenai fungsi utama kebijakan fiskal. Di sini ada 3. Yang pertama fungsi alokasi, kemudian yang kedua fungsi stabilisasi, dan yang ketiga fungsi distribusi. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan yang menyangkut perpajakan, kedua kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa, ketiga kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer, dan kemudian hubungan fiskal antar pemerintah pusat, di mana presiden di sini selaku pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian hubungan BPK dengan DPR. Kemudian hubungan BPK dengan DPR dan DPD. Dan terakhir mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, desentralisasi fiskal. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.